Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Penguji UKIN PPG dalam jabatan K2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Nurul Lisdarini, guru Bahasa Indonesia di SMP Jenderal Ahmad Yani Karangpucung, Kabupaten Cilacap, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Pancasakti Tegal dengan NIM 1922750078. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video UKIN yang saya laksanakan pada Selasa 13 Desember 2022 dengan materi menelaah struktur dan kebahasaan teks berita pada kelas 8. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Siap, mulai. Semoga pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar ya. Ya. Sebelumnya Bu Guru akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Yang pertama, Bain Amrullah. Hadir, Bu. Yang kedua, Devi Meilani. Yang ketiga, Dia Fitri. Galang Abdi Nuriman. Hadir, Bu. Halimah Musyadiah. Ibnu Latif. Hadir, Bu. Muhammad Khalil Aziz. Hadir, Bu. Nur Prayoga. Hadir, Bu. Rafli. Hadir, Bu. Rahma Nur Haida. Reni Nur Rohma. Safitri. Septi Juliana Rahayu. Cynthia Indah. Siva Aulia. Tangguh Al-Fatah Zulhadi. Hadir, Bu. Wahyu Widiantoro. Hadir, Bu. Wilda Sarifudin Ramadan. Hadir, Bu. Wita Sabania. Hari ini berangkat semua ya? Ya, semangat hari ini? Semangat tidak? Untuk menambah semangat kita pada hari ini, pada pagi ini, mari kita bernyanyi bersama. Bernyanyi Bagimu Negeri. Silakan Wita pimpin teman-temannya untuk bernyanyi. Yang semangat ya, silakan teman-temannya berdiri. Berdiri. Suaranya yang keras dan lantang, kita semangat untuk mengawali pembelajaran pada hari ini dengan bernyanyi Bagimu Negeri. Sudah konsentrasi? Silakan kita. Jiwa raga kami tuduh Silakan duduk kembali. Kita silakan kembali ke tempatnya. Semangat ya untuk mengawali pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya kalian pernah tidak melihat informasi di surat kabar? Pernah. Itu dinamakan apa? Dinamakan berita. Berita apa? Berupa tulis yang ada di surat kabar. Ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? saya, Bu. Ya, silakan. Nama apa? Kita mempelajari apa kemarin?
Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang meringkas dan menyimpulkan berita. Meringkas adalah ringkasan, yaitu penyajian karangan yang panjang dalam bentuk yang lebih singkat dan efektif. Meringkas berita berarti membuat berita dalam bentuk pokok-pokok berita saja. Sedangkan menyimpulkan berita adalah pernyataan berisi fakta, pendapat, alasan pendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek. Dengan demikian, simpulan tentang isi berita harus memanfaatkan ringkasan yang telah dibuat sebelumnya. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang pertama, kita memahami terlebih dahulu apa struktur dan pembahasan teks berita yang didengar dan dibaca. Kemudian setelah memahami, kita baru bisa menelaah struktur dan pembahasan teks berita yang didengar dan dibaca. Selanjutnya, ada tujuan pembelajarannya. Melalui kegiatan pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu memahami dan menelaah struktur dan pembahasan teks berita dengan tepat. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Itu apa? Memahami dan menelaah struktur dan pembahasan teks berita dengan tepat. Selanjutnya, setelah ada tujuan, nah ini yang pertama tadi apa? Struktur yang ada pada berita. Yang pertama ada judul. Setelah itu ini yang paling penting berita. Ada tubuh berita dan yang terakhir ada ekor berita. Kita dimulai dari yang pertama dulu. Ada apa? Nah, ada kepala berita. Ini siapa? Informasi terpenting yaitu unsur 5W. Coba Devi, ya, ayo. Ya, yang pegang ya, semangat. Selanjutnya ada setelah kepala ada tubuh berita. Di sini berisi apa? Informasi penting atau informasi pendukung. Ini terletak di mana? Di tengah ya. Ini berbentuk apa? Piramida terbalik. Pertama ada kepala, setelah itu ada tubuh, dan yang terakhir ini bagian segitiga yang terakhir itu apa? Ekor berita. Isinya apa? Berisi informasi kurang penting atau informasi tambahan ya. Ini adalah struktur teks berita. Yang pertama di sini pasti ada sebuah judul. Setelah itu bagian yang pertama ada kepala berita yang isinya bagian terpenting yaitu mencakup unsur 5W plus 1. Setelah itu ada tubuh berita. Tubuh berita isinya apa? Informasi penting atau informasi pendukung. Setelah itu yang terakhir ada ekor berita. Isi informasi kurang penting atau tambahan. Nah, ini struktur berita. Jadi, tidak paham mengenai struktur? Ada yang ingin ditanyakan mengenai struktur? Sudah paham ya? Selanjutnya, nah ini penjabarannya. Tadi apa yang pertama? Kepala berita atau lead adalah, coba bacakan Rahma. Kepala berita atau lead adalah bagian awal pemberitaan yang memuat keenam unsur berita. Kepala berita berisikan informasi penting yang susunan unsurnya dapat bervariasi, dapat dimulai dengan kata apa atau dengan kata kapan. Ya, ini yang pertama yaitu apa? Kepala berita atau lead. Atau ini apa? Bagian awal atau pemberitaan yang memuat apa? Keenam unsur. Nah, bisa diawali dengan apa? Pertanyaan apa dan kapan. Kapan atau apa? What dan where ya. What dan where. Selanjutnya bagian tubuh atau badan berita, coba bacakan. Yes. Badan atau tubuh berita adalah struktur yang memuat informasi penting yang berupa penjelasan dari unsur mengapa. Tubuh berita merupakan kelanjutan dari
Nah, jadi suaranya kurang pas ya, sama-sama ya. Coba ulangi lagi. Ekor berita adalah struktur yang memuat informasi tidak penting. Biasanya ialah berupa uraian dari buku berita. Kamu akan mudah menemukan ekor berita karena letaknya berada di paragraf-paragraf terakhir. Nah, ini yang terakhir apa? Ekor berita. Siapa sumber berita diperoleh atau apa? Informasi tidak begitu penting atau tidak penting, berisi apa, terletak di mana? Biasanya terletak di paragraf-paragraf terakhir. Karena apa namanya juga ekor ya, di bagian-bagian terakhir. Tadi ada kepala, ada tubuh, ada ekor berita. Paham mengenai penjabarannya? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Ya. Kita lanjut ya. Nah, ini di situ kalian sudah ada teks berita, coba dilihat. Teks berita yang sudah ada bagian kepala berita, tubuh berita dan ekor. Sudah dilihat masing-masing kelompok? Sudah. Yang pertama, ada paragraf pertama ini. Tolong dibacakan. Kalau tidak terlihat, kalian lihat di teks berita. Coba dibacakan Wita sebenarnya. Paragraf pertama. Menjabarkan apa, pertanyaan apa tadi? Mengapa? Ada di paragraf 2 dan 3 disebut apa? Tubuh berita. Setelah tadi ada kepala, ini apa ini? Paling atas ini. Ini judul berita. Setelah itu kepala berita, dan ini paragraf 2 dan 3. Ini tubuh berita. Sedangkan yang paling akhir ini, coba bacakan. Safitri. 45 menit bagi tim tamu untuk merasakan dampak buruk bermain pada ketinggian ekstrem. Messi sampai muntah-muntah di lapangan saat peluit turun minum dan rekan setimnya Angel di Marian membutuhkan masker oksigen. Jadi struktur berita ada berapa? 3. Pertama, Kepala berita, tubuh berita, ekor berita. Berita bagian paling atas ini judul berita. Paham tidak mengenai struktur? Paham ya, tidak ada yang ingin ditanyakan? tidak. Kita lanjutkan mengenai kaidah kebahasaan yang ada pada teks berita. Kita lihat. Yang pertama, ada apa? Ini penggunaan bahasa baku. Kemudian penggunaan konjungsi temporal. Ada berapa kaidah kebahasaan teks berita? Ada 5. Ini yang akan kita pelajari ya. Ada 5 kebahasaan yang ada di dalam teks berita. Yang pertama, penggunaan bahasa baku, kalimat langsung, kata kerja mental, fungsi keterangan waktu dan tempat, dan penggunaan konjungsi temporal. Mari kita lihat penjelasannya. Silakan perhatikan ke depan. Nah, yang pertama, penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Coba baik bacakan untuk yang pertama ini. 1. Penggunaan bahasa bersifat standar baku. Pada teks berita selalu menggunakan bahasa yang baku, bukan bahasa friendly atau bahasa gaul, tetapi bahasa yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia atau EBI dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Namun meskipun bahasa yang digunakan adalah bahasa baku, berita tetap dituntut sederhana dan komunikatif. Berita senantiasa luwes dan tidak baku agar pembaca nyaman dan membaca hingga usai. Ini ada contohnya. Kita lihat contohnya. Nah, ini ada kata apa? Ekstrim ya. Kalau di sini, kalau bahasa bakunya itu penulisannya yang benar seperti ini. Tapi kalau misalkan bahasa tidak bakunya apa? Apa pakai apa ininya? Pakai i ya, bukan e ya. Nah, ini bahasa yang benar sesuai apa?
ketik ganda dan disertai keterangan penyertaan penggunaan kalimat langsung ini terkait dengan pengutipan pernyataan oleh narasumber berita. Contoh, Brazil mirip dengan Indonesia. Tidak, itu hanya bercanda. Kata Vicentin kepada awak media di Stadion Pakansari. Ya, ini adalah penggunaan kalimat langsung. Apa itu kalimat langsung? Kalimat langsung adalah kalimat yang dituliskan oleh seseorang tanpa mengubah kata atau kalimat. Cirinya apa? Ditandai dengan dua tanda petik ganda dan disertai keterangan pernyataan. Kita lihat contohnya. Nah, di sini ada tanda petiknya. Di akhir juga ada. Nah, ini kalimat langsung ditandai dengan tanda petik. Selanjutnya keterangan pernyataan yang mana? Kata Bisen ini kepada awak media di Stadion Pakansari. Nah, kata Bisen ini yang ada tanda petik gandanya. Sedangkan kalimat atau kata penyertaan itu yang kata Bisen ini kepada awak media di Stadion Pakansari. Paham mengenai penggunaan bahasa baku dan kalimat langsung? Paham? Ya, kita lanjut. Nah, coba berlatih. Ini, di sini ada bentuk tidak bakunya. Kalian coba bahasa baku dari kata aktif apa? Aktif menggunakan F bukan ya. Di sini berarti diganti dengan kata aktif. Di akhirnya menggunakan huruf F ya. F bukan huruf T. Yang kedua, aktivitas. Nah, yang betul yang baku bagaimana? Pakai V bukan bukan M. Nah, ini kata bakunya berarti aktivitas. Aktivitas ya diganti. Kemudian ini remedial. Nah, ini kan bentuk tidak baku. Bentuk bakunya apa? Remedial. I-nya ini diganti dengan huruf E. Itu baru kata baku. Ini belum baku. Huruf I ini yang setelah M ini diganti dengan E ya, huruf E. Remedial. Selanjutnya kata apotik. Bakunya apa? Kata ini I-nya diganti dengan huruf E. Jadi apotek. Selanjutnya ada kata pikir. Yang benar? Pakai huruf P bukan F. Jadi bentuk tidak bakunya pikir, bentuk bakunya pikir. Ada zaman. Pakai huruf Z bukan pakai huruf C. Yang terakhir ada kata praktek. Bentuk bakunya praktek. E ini diganti dengan huruf I. Paham dari kata aktif sampai praktek? Tadi aktif apa? Aktif pakai huruf aktivitas. Yang benar pakai huruf kalau kemudian yang huruf I ini setelah yang diganti dengan huruf apotik menjadi apotek, pikir menjadi pikir, kemudian zaman menjadi zaman, praktek menjadi praktik. Paham mengenai bentuk baku atau tidak bakunya? Paham ya, kita lanjutkan. Yang ketiga, penggunaan kata kerja mental. Coba Rafli bacakan, jelas tidak dari situ? Ya, silakan bacakan. 3. Penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental merupakan kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain mengimbau, mengajak, memandang, melibatkan, memotivasi, menyebutkan, menjelaskan, menanyakan, memikirkan, mengutarakan, membantah, mengkritik, menolak, dan Nih, kata kerja mental. Pasti kalian baru mendengar ya istilah kata kerja mental. Apa? Merupakan kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Nanti kita lihat penjabarannya ya setelah ini ya. Yang keempat, penggunaan keterangan waktu dan tempat. Apa ini? Kata keterangan atau adverb juga digunakan dalam teks cerita untuk menjawab poin apa?
melihat, kemudian nah ini melihat ini menggunakan mata untuk memandang, menonton, mengetahui, membuktikan apa? Menilik, merapalkan, menengok ini dan nah ini menggunakan melihat atau panca indera dengan apa? Mata. Nah ini cirinya ya. Untuk persepsi ini apa? Kata kuncinya di melalui panca indera. Untuk jenis kata kerja mental, bagian atau jenis persepsi. Kemudian menikmati, ada merasai, mengalami sesuatu yang menyenangkan atau memuaskan. Kemudian mendengar, ini dengan indera apa? Telinga bisa dapat menangkap suara atau bunyi dengan telinga. Kemudian merasakan, merasai atau menikmati. Memandang, tadi sama dengan yang dengan panca indera mata. Jadi kata kunci dari persepsi ini apa tadi? Melalui panca indera. Kata kerja mental yang melalui panca indera. Lihat, kemudian menikmati, mendengar, merasakan dan memandang. Ini persepsi. Selanjutnya, nah jenis kedua itu ada afeksi. Melahirkan rasa gembira, senang, geli dan sebagainya dengan suara berderai. Kemudian bersedih, bersusah hati, berduka cita, merasa pilu. Kata kerja mental bagian afeksi. Ada contoh lainnya, di dalamnya menangis, menyesal, menyukai dan khawatir. Bagian afeksi. Kata kuncinya yaitu perasaan dan emosi seseorang. Selanjutnya yang ketiga, ada kata kerja mental bagian atau jenis kognisi. Apa itu bagian kognisi ini? Kata kerja kognisi merupakan jenis kata kerja yang menggambarkan proses seseorang memperoleh suatu informasi atau pengetahuan. Nah, kata kerja yang menggambarkan proses seseorang memperoleh suatu informasi atau pengetahuan. Ini kata kuncinya, proses seseorang memperoleh suatu informasi atau pengetahuan. Contohnya memahami, dapat memahami, dapat mengetahui, dapat memikirkan, dapat mempertimbangkan, memperkirakan atau berpendapat dari apa? Suatu informasi atau pengetahuan. Nah, ini kata kuncinya ada 3 jenis. Apa? Berapa jenis kata kerja mental? 3. Yang pertama persepsi, yang kedua afeksi, yang ketiga kognisi. Kata kunci dari persepsi apa tadi? Menggunakan Menggunakan panca indera. Jenis afeksi ini menggambarkan atau menggunakan perasaan dan emosi seseorang. Yang kognisi ini kata kuncinya menggambarkan proses seseorang memperoleh suatu informasi atau pengetahuan. Paham tidak perbedaannya? Paham ya? Paham. Tadi yang pertama itu jenis apa? Menggunakan panca Indera. Kedua, emosi atau perasaan seseorang. Ketiga, informasi atau pengetahuan. Ini ada contohnya. Ini ada contohnya. Ada 3 jenis kata kerja mental. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kita lanjut. Tadi bagian yang terakhir, penggunaan konjungsi temporal. Coba bacakan Dias. Konjungsi temporal ini disebut juga konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Contoh konjungsi temporal yaitu kemudian, sejak, setelah, waktunya, awalnya, dan akhirnya. Konjungsi ini biasanya ditemukan pada struktur peristiwa yang menjelaskan berita secara kronologis atau urutan waktu. Nah, ini yang kelima, penggunaan konjungsi temporal yaitu berhubungan dengan waktu. Kita lihat contohnya. Pelaku datang ke sekolah, kemudian bicara ke kepala sekolah untuk menyosialisasikan kupon wisata dan kuliner. Nah, penggunaan konjungsi temporalnya yang mana? Kemudian, karena apa? Berhubungan dengan waktu. Paham dengan yang poin 5 ini? Penggunaan konjungsi temporal. Paham? Kita lanjutkan. Yang pertama ingat tadi penggunaan bahasa waktu. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, fungsi keterangan waktu.
konjungsi temporal. Penggunaan konjungsi temporal. Kita lihat semua kan tunjukin ini. Di Kota Bandung Selasa 4 Oktober 2022. Nah, ini apa? Ini termasuk pembahasan apa, jenis apa? Apa? Yang keras? Penggunaan waktu dan tempat, yaitu tempatnya di mana? Di Kota Bandung. Kemudian kapan? Selasa 4 Oktober 2022. Ya, kemudian Bu Guru ini lagi nih, yang warna merah. Ini termasuk kebahasan jenis yang mana? Bagian yang mana? Ya, ciri-cirinya. Bagian kalimat langsung. Karena apa? Ada tanda petik dan kemudian ini keterangan penyerta kata DDD. Nah, selanjutnya kata ini yang diwarnai biru yang guru tunjuk. Produktivitas. Apa? Apa? Kata baku. Karena ini bentuknya sudah benar baku. Kalau tidak bakunya apa? Ini menggunakan huruf F. Apa? F ya. Tetapi kalau misalkan berdiri sendiri produktif, yang benar itu pakai huruf V atau F. Tidak ada vitasnya. Pakai huruf F, bukan huruf V. Paham? Ini kata apa? Jenis kebahasan apa ini? Kata konkret. Apa? Penggunaan bahasa baku. Nah, ini yang benar kata konkret itu. Kalau yang salah itu yang ini pakai huruf apa? Pakai huruf I ya. Selanjutnya kata positif. Nih, termasuk jenis bahasan apa? Bahasa, penggunaan bahasa baku. Kalau yang salah apa? Pakai huruf P atau V juga bisa ya, kalau terjadi kesalahan. Nah, ini kata yang guru beri warna orange. Kata ini apa? Mengatakan. Ini jenis kebahasaan kata kerja mental jenis apa? Kalian tadi bagian yang keras kognisi. Kemudian menjaga. Menjaga ini apa? Afeksi. Paham? Tadi ini jenis apa? Yang keras suaranya. Fungsi. Oh ya, semangat. Fungsi keterangan waktu dan tempat. Kemudian mengatakan jenis kebahasan apa? Kata kerja mental jenis apa? Jenis kognisi. Yang ini kata baku. Paham? Ini warna merah. Penggunaan ini lihat ciri-cirinya. Kalimat langsung. Kenapa kalimat itu dinyatakan sebagai kalimat langsung? Karena diawali dengan tanda petik ada atau dengan apa? Kalimat penyertaan. Paham mengenai kebahasan teks kita? Lanjutkan. Nah, sekarang berkelompoklah. Guru akan bagikan LKPD-nya. Pan kami slide-kan. Nah, pada kegiatan selanjutnya yaitu kalian berkelompok. Kalian sudah membentuk kelompok? Sudah. Setiap kelompok terdiri dari 5 anak. Dibagikan ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Perintahnya, nah nanti peserta didik mengamati teks berita dan apa yang menghubungkan materi, struktur, dan kebahasaan teks berita. Setelah itu kalian akan menganalisis dari segi struktur dan kaidah kebahasaan bahasa baku, kalimat langsung, dan kata kerja mental ya. Yang guru minta hanya 3. Yang pertama bahasa baku, kalimat langsung, dan kata
kata kerja mental. Guru akan bagikan LKPD dan teks berita yang kalian akan analisis. Kelompok pertama, ya, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Nah, itu teks beritanya. Selanjutnya ada LKPD ya. Ada LKPD yang kalian nanti tuangkan jawabannya ke dalam lembar kerja peserta didik. Ini itu bagian strukturnya ya. Ini bagian kebahasaan. Ini bagian strukturnya. Dan ini nanti tuangkan kebahasanya di sini. Ini strukturnya. Kebahasanya di sini. Ini bagian struktur dan ini bagian kebahasaan. Nah, di situ sudah ada, kalian lihat perintahnya, sudah ada teks berita ya di situ ya. Nah, setelah kalian lihat dan baca dan cermati mengamati, kalian cari struktur dan kebahasaan yang ada dalam teks berita tersebut. Untuk kebahasaan, guru minta bagian kebahasaan bahasa baku, kalimat langsung, dan kata kerja mental. Silakan mulai didiskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Ini cara pengerjaannya. Dituangkan bagian struktur dan kebahasanya ya. Kelompok 2 bagaimana? Paham? Bagian struktur dan kebahasaan. Kelompok 3 paham juga? Paham ya? Kelompok 4 bagi ya cara mengerjakannya, bagian struktur, bagian kebahasaan. Kenapa? Ya. Nanti presentasikan yang maju semuanya ya. Setiap kelompok yang presentasi anggotanya ikut semua ya. Nanti sebelumnya ada briefing terlebih dahulu. Bagaimana, sudah selesai? Sudah. Diskusi dan berkelompoknya? Sudah. Sebelum kalian mempresentasikan hasilnya, Bu Guru akan melaksanakan atau melakukan briefing terlebih dahulu. Briefingnya yaitu melatih konsentrasi kalian. Nah, nanti yang belum konsentrasi atau yang tidak konsentrasi yang akan maju terlebih dahulu. Perhatikan ya. Konsentrasi dimulai. Bu Guru galang. Yuk. Nah, ini konsentrasi. Ini pemanasan dulu ya. Konsentrasi dimulai. Bu Guru minta Ila Siva. Nanti ditolak jawabnya. Tadi siapa? Lima ya. Ini dari kelompok. Nah, silakan kelompok 4 yang maju terlebih dahulu. Kelompok 4 untuk mempresentasikan hasilnya ke depan ya. Ya, Bu. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya dari kelompok 4. Untuk anggota kami, Sunmi Landi, Muhammad Khalid Aziz, Sifaulia, Halimah Sadia, Putra Sabadia. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai struktur dan pembahasan teks berita yang berjudul Stadion Persidi Boyolali Suri Perhatian Layak Gelar Laga Timnas Indonesia. Nah, silakan untuk bagian strukturnya bacakan. Struktur teks berita 1. Kepala berita. Paragraf ke-1. Pada kepala berita tersebut berisikan informasi penting yang unsurnya yaitu apa atau dengan kata kapan. Tubuh berita. Paragraf 2 dan 3. Karena pada paragraf ini dikembangkan lebih jelas dan lebih terperinci. Oleh karena itu, bagian tubuh berita biasanya adalah bagian yang paling panjang karena memuat banyak informasi. Ekor berita. Paragraf 4. Ekor berita adalah struktur yang memuat informasi tidak penting, yaitu hanya berupa uraian dari tubuh berita dan letaknya berada di paragraf terakhir. Nah, ini bagian struktur berita dari kelompok 4. Lengkap tidak strukturnya kelompok 4? Ada yang pertama kepala berita, ada tubuh berita, dan yang ketiga Ekor berita. ditemukan semuanya
dari kelompok lain mengenai struktur yang ditemukan dari kelompok 4? Nilainya bagaimana? Nilainya? Baik, kalau baik silakan angkat bintangnya. Nilainya bagaimana? Nilainya baik. Nilainya baik. Baik. Ya, nilainya baik ya. Karena apa yang ditemukan? Struktur yang lengkap. Silakan untuk kaidah kebahasanya. Bacakan. Kaidah kebahasaan 4 kata baku. 1 klub, kata tidak baku klub. 2 kata baku kualitas, kata tidak baku 2 kualitas. 3 ramai, kata tidak baku rame. 4 divisi, kata tidak baku divisi. 5 event, kata tidak baku 5 event. 5 kalimat langsung. Tipe stadionnya rasa divisi championship atau kasta kedua Liga Inggris. Tulis warganet dengan nama pengguna Rossi 2021 terdapat paragraf 2 karena terdapat tanda petik dan keterangan pernyataan atau paragraf 2. 6 kata kerja mental. 1 kata kerja mental persepsi. Mereka takjub grup Liga 3 selevel persepsi memiliki stadion dengan kualitas lapangan memanjakan mata atau paragraf 2. 2 kata kerja mental afeksi. Salah seorang supporter mengunggah momen kala kedua tim saling bertanding di Twitter pribadinya atau paragraf 1. Mereka takjub klub Liga 3 selevel persepsi memiliki stadion dengan kualitas lapangan memanjakan mata atau paragraf 2. 3 kata kerja mental kognisi. Markas persepsi mendadak jadi buah bibir usai menggelar laga derby lereng Merapi melawan PSIK Klaten dalam Liga 3 zona Jawa Tengah Minggu 25 September 2022 silam. Salah seorang mengunggah momen tak ayal jika stadion yang dibangun dengan anggaran 22 miliar itu mencuri perhatian. Namun timbul pernyataan apakah stadion tersebut layak menggelar laga FIFA Matchday atau paragraf 2. Bukan rahasia lagi bahwa pertandingan timnas Indonesia kerap menghadirkan animo masyarakat yang begitu tinggi atau paragraf 3. Ya, itu kebahasaan yang ditemukan oleh kelompok 4. Yang pertama ada Yang pertama ada apa jenisnya? Kata baku. Yang kedua kalimat langsung. Dan yang ketiga kata kerja mental. Bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Untuk nilainya baik, silakan. Buka mentalnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali untuk kelompok 4. Ya. Yang kedua bagian kebahasaan di bawahnya. Ya. Bagian strukturnya dulu. Strukturnya. Kemudian di bawahnya bagian kebahasaan. Ya cukup. Silakan untuk tutup. Tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing, dari kelompok pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat. Sudah ada struktur dan kebahasaan. Kalian dapat apa? Menelaah struktur dan kebahasaan yang ada di dalam teks berita. Nah, untuk selanjutnya, kegiatan selanjutnya, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Silakan Septi bacakan. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah kita dapat mengetahui struktur dan kebahasaan yang ada dalam teks berita. Struktur teks berita yang pertama yaitu kepala berita atau head, berisi informasi terpenting 5W plus 1H. 2. Tubuh berita, berisi informasi penting atau informasi pendukung. Ketiga, ekor berita, berisi informasi kurang penting atau tambahan.
Kebahasan teks berita. 1. Penggunaan kata baku. 2. Penggunaan kalimat langsung. 3. Penggunaan konjungsi bahwa. 4. Penggunaan kata kerja mental. Ada persepsi, afeksi, dan kognisi. 5. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. 6. Penggunaan konjungsi temporal dan penjumlahan. Nah, itu yang dapat kita pelajari pada hari ini, yaitu apa tadi, Septi? Struktur dan kebahasaan teks berita. Bagaimana pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Ya, Bu Guru di situ sudah membagikan lembar survei yang kalian isi. Di situ ada tanggapan dari kalian bagaimana pelaksanaan pembelajaran pada hari ini ya. Kalian centang bagian yang kalian akan isinya sesuai dengan isi hati kalian. Paham? Ya, untuk selanjutnya nanti Bu Guru akan bagikan teks berita lagi yang kalian harus kerjakan di rumah mengenai struktur dan kebahasaan teks berita. Kemudian untuk materi selanjutnya, materi yang akan datang, silakan kalian pelajari bagaimana cara-cara menulis berita. Ya, untuk pembelajaran hari ini Bu Guru cukupkan sekian ya. Kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.